Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan saya Ardiana Radisti, biasa dipanggil Radisti. Aku dari Prodi Ilmu Hukum dan di sini ingin menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Pancasila. Saya mengambil sebuah artikel tentang Pancasila dan mengambil 4 poin. Nah, 4 poin ini mencangkup 1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. Makna Pancasila sebagai ideologi. 3. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era globalisasi. Dan yang keempat, implementasi nilai-nilai Pancasila bagi peserta didik di era globalisasi. Baik, yang pertama adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai suatu dasar filsafat negara, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Oleh karena itu, sila-sila pada Pancasila hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Pancasila itu sendiri memiliki serangkaian nilai-nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima ini bersifat universal, objektif, artinya nilai-nilai dasar Pancasila melekat dan diakui oleh negara-negara lain. Kemudian yang kedua adalah makna Pancasila sebagai ideologi. Ideologi memastikan peranan yang penting dalam proses dan memelihara integritas nasional, terutama di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Ideologi berkaitan dengan tertib sosial dan tertib politik yang ada, berupaya untuk secara sadar sosialitas mengubah mempertahankan tertib masyarakat. Pancasila sebagai ideologi nasional yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan agama, sehingga semua yang kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, diterapkan bagi segala masyarakat di Indonesia dalam kesatuan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era globalisasi. Globalisasi membawa perubahan-perubahan dalam tatanan dunia internasional yang pengaruhnya langsung terhadap perubahan-perubahan di berbagai negara. Perubahan tersebut adanya kecenderungan memudahnya nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu, bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan internasional dalam ketahanan mental dalam ideologi bangsa Indonesia. Keempat, terakhir, implementasi nilai-nilai Pancasila bagi peserta didik di era globalisasi. Globalisasi merupakan hal yang tidak bisa kita hindari bagi masyarakat dunia, khususnya pada masyarakat Indonesia. Bukan itu saja, nasionalisme juga dapat dibangun melalui karya seni. Biasanya diciptakan lagu-lagu yang berselogan tanah air, melukis, seni. Nah, seni itu dibuat karya-karya itu membuktikan semangat nasionalisme yang tangguh. Misalnya, semangat menciptakan produk dalam negeri dan menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dalam sebaik-baiknya. Ya, saya akan melakukan analisis sosial tentang Pancasila bersama siapa, Kak? Kenalin, nama aku Tunggu. Angkatan berapa dan prodi apa nih? Saya dari Teknik Industri angkatan 2023. Sebelumnya Kakak tahu nggak apa itu Pancasila? Kalau menurut saya sih Pancasila itu sebagai ideologi bangsa Indonesia dan dasar dari negara Indonesia sendiri. Dan sebutkan dong sila apa saja berapa sila pada Pancasila nih sebelumnya? Pancasila itu ada 5. Ya, Yang pertama itu Ketuhanan Agama Esa, Ya. 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang berdiri, 5 kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima itu keadilan sosial dari seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya saya akan melakukan survei analisis sosial lagi mengenai Pancasila. Bersama siapa, Kak? Oke, saya Alfi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya angkatan 2023. Oke. Kakak ini tahu kan pasti Pancasila? Ya. Apa itu, Kak, Pancasila? Pancasila itu menurutku ini sebuah dasar dari kita bertingkah laku di Indonesia. Jadinya Pancasila ini sebagai asas yang paling dasar dan paling kita akui, paling kita sebagai acuan untuk bertingkah laku di negara kita sendiri. Pancasila kan ada 5 sila nih. Ya. Sebutkan dong, Kak. Oke, sila yang pertama itu ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk persilanya kan ada lambang. Ya. Kakak tahu nggak? Tahu? Untuk lambang yang pertama itu dilambangkan dengan bintang. Oke. Kemudian yang kedua itu rantai, yang ketiga itu pohon beringin, yang keempat itu kepala banteng, dan yang kelima itu padi dan kapas. Terima kasih ya, Kak. Oke.